teman-teman, balik lagi di Zona Korea, zona yang bikin kalian nyaman. Ini perdana nih, Satya ketemu sama sosok yang satu ini. Sosok makhluk kali ya, sosok ketemu sama satu kakak ya. Aku bakal manggilnya kakak yang aku baru pertama kali ketemu, tapi aku udah pernah lihat konten-kontennya di Zona Korea yang sebelumnya. Jadi boleh Kak, mungkin ada cinggu-cinggu di rumah yang baru ketemu sama kakak nih di sini, boleh diperkenalkan dong? Perkenalkan, gue Danusius, gue seorang demonologis, gue juga indigo. Nah, gue bakal scanning artis-artis K-pop buat memberikan informasi ke kalian tentang berita dan gosip-gosip terbaru. Gak gosip juga sih. Mungkin lebih ke informasi. Informasi ya. Benar. Jadi kita kalau udah ada Kak Adam di sini, tentunya kita bakal ngebahas Horor. Bukan horor. Bukan, gue juga ikut lagi. Horor. Horor. Bercanda guys. Bercanda. Bukan horor. Kita bakal ngebahas K-go atau K-pop Indigo. Jadi di K-go kali ini kita bakal ngebahas tentang girl group Kak. Girl group yang sekarang lagi digandrungi banget, dibicarakan oleh banyak orang. Gak cuman kan biasanya K-pop tuh tenar di Asia aja gitu kan, di Korea doang. Ini diomonginnya gak cuman di sekitar Korea ataupun Asia, tapi seluruh dunia, internasional. Gitu. Siapa lagi kalau bukan Blackpink. How you like that? You gon' like that? Jadi kalian mungkin sama-sama tahu di sini Blackpink baru aja kemarin comeback dengan pre-release single tuh ya. Awalnya pre-release single How You Like That, terus kemudian men-surprise para Blinks atau fanbase-nya Blackpink, Blinks, dengan kolaborasi dengan artis internasional yaitu Selena Gomez. Dan itu jadi hit banget. Mereka top chart di banyak music chart di seluruh dunia, di banyak negara mereka memimpin chart musik pokoknya. Dan kita bakal bahas tentang mereka. Mungkin kita lebih enak kalau kita bahas sebelum kita membahas grupnya secara keseluruhan. Kita bahas dulu member per member kali ya kayak. Kita bahas dulu member per member, di mana bias aku dulu. Biasa anaknya milih, bias aku duluan. Aku suka sama Lisa. Kita bakal bahas nih, kita bakal bahas tentang Lisa. Dan mungkin Kak Adam nih, dengan kemampuan yang Kak Adam punya, apa ini yang sejauh ini pada saat sekarang ya, pada saat beberapa saat ini mungkin apa yang Kak Adam lihat tentang Lisa sebagai kepribadian Lisa secara keseluruhan ini kayak gimana? Jadi kalau gue scanning kondisi perasaan Lisa sekarang ya, gue ngeliat kayak dia sedang melawan proses trauma dari segi mungkin ada segi percintaannya dan dari segi insiden yang mungkin dia pernah alamin gitu loh. Dia lagi melawan prosesnya itu. Jadi kadang mungkin orang lagi suka gimana ya? Suka kepikiran masih ya. Jadi suka ngeganggu jadi intinya pikiran dia untuk fokus tuh agak masih berbayang di permasalahan tersebut gitu loh. Tapi so far gue lihat dia ngerasa tahun ini pengen lebih baik lagi. Jadi dia udah tetap ada motivasi ya maksudnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, pribadi yang lebih baik. Mencoba untuk mungkin pribadi yang lebih baik itu maksudnya kayak mencoba untuk menghilangkan rasa traumanya gitu kali ya. Iya. Terus gimana Kak? Intinya dia kenapa gue bilang demikian jadi dia lagi ngaca. Nah pas lagi ngaca tuh gue dapetnya sebuah memori kayak ya dia mikir kayak gue pokoknya gue pengen lebih baik lagi secara karir, kehidupan, kepribadiannya dia gitu. Jadi pengen lebih dewasa lah intinya gitu. Lebih dewasa lagi. Entahlah gue nggak tahu antara hubungan dia potong rambut atau nggak tahu ya. Tapi intinya dia menunjukkan secara perasaan sih gitu. Ingin lebih baik lagi secara kepribadiannya dia. Jadi mungkin gini, kan mungkin biasanya suka ada tuh Kak, kita tuh sering banget ngebahas kalau misalkan di forum-forum K-pop gitu. Kadang kalau misalkan dari dandanan comeback artis atau misalkan kayak perubahan drastis dari
personil girl band ataupun boy band di Korea itu tuh biasanya menyiratkan sesuatu katanya. Jadi mungkin kalau orang kan ngeliatnya potong pendek mungkin memang disuruh stylistnya atau memang gayanya, tapi mungkin juga sebenarnya yang tadi Kak Adam bilang mungkin itu menjadi suatu pertanda untuk menunjukkan oke, gue mau jadi pribadi yang berbeda. Oke. Karena kan dia dari dulu biasa rambut panjang, selalu berwarna, nggak pernah hitam. Terus dia kayak oke, gue mau berbeda, gue mau menjadi individu yang lebih dewasa, mungkin lebih baik, apa segala macam. Karena mungkin kalau di sini Blinks lihat juga Lisa setelah potong pendek lebih terlihat dewasa memang dibanding sebelum-sebelumnya. Iya. Secara fisik ya. Fisik. Dan aku tadi ngebahas sedikit nih Kak Adam menyinggung tentang tadi yang Kak Adam bilang rasa traumatik tadi. Iya. Bukan Kak Adam juga mungkin nggak bisa terlalu mendetail melihat tentang apakah itu percintaan, Iya. apakah itu tentang insiden yang pernah terjadi. Mungkin kalau percintaan Lisa cukup bersih ya dari gosip-gosip tentang percintaan, cuman memang banyaklah fans-fans yang kayak menginginkan Lisa kayaknya cocok sama boyband ini, sama personil ini, Lis Cook lah, apa segala macam dan lain sebagainya. Cuman mungkin yang aku lihat kalau dari insiden yang pernah terjadi, mungkin karena tadi Kak Adam bilang insiden yang pernah terjadi di masa lalu, itu teman-teman pasti ingat deh di sini. Kalau Blinks pasti ingat di mana Lisa itu pernah jadi korban bully netizen Korea. Jadi dia tuh Mungkin karena dia beda berasal dari negara iya, yang berbeda. dia bukan dari negara asli Korea, terus dia juga secara fisik mungkin tidak otentik seperti orang-orang girl band asal Korea pada umumnya. Dan juga dia tuh pernah sempet Kak, maksudnya gini, kalau misalkan kita dapat hateful di komen di Instagram misalnya, gampang lah Kak kita untuk membuang, maksudnya kayak untuk melupakan itu kita nggak mungkin hapus fotonya, hapus komennya, atau mungkin hapus Instagram, atau mungkin ya udah matiin handphonenya, gue nggak mau baca, bisa. Tapi Lisa itu pernah ngalamin satu momen di mana dia lagi live di acara radio. Kan kalau di Korea acara radio gitu suka tempatnya di kaca nih Kak kayak gini, terus kayak banyak yang nonton gitu. Dan Lisa tuh sempat diteriakin sama salah satu fans Blackpink. Jadi dia juga fans, sebenarnya dia tuh fansnya Blackpink, tapi dia tuh suka sama Jennie. Dimana pada saat itu posisi duduknya Jennie tuh kayak gini nih. Kita ibaratkan susu pisang ini adalah Lisa dan Jennie ya. Jadi kameranya di sebelah kanan tuh kayak kita sekarang. Di sini tempat duduknya Lisa, di sini tempat duduknya Jennie. Nih ya. Nah, Lisa kan menghalangi Jennie kan. Nah, kebetulan si fansnya ini adalah yang meneriaki Lisa secara langsung. Bahwa kayak lo tuh menghalangi kecantikan orang gitu. Jadi kayak lo mendingan awas. Jadi terkesan yang kayak ya lo tuh nggak cantik, lo tuh nggak pantas lah ada di antara berempat itu gitu. Dan itu tuh kelihatan banget kan muka dia tuh langsung berubah, dia langsung murung, moodnya langsung drop banget. Terus dari situ fans yang hateful comment di Instagram makin banyak. Terus sampai akhirnya dia sempat trending tuh ya dulu save stay strong Lisa atau apa gitulah. Jadi kayak sempat trending juga di Twitter support dari Blinks buat Lisa biar tetap semangat gitu. Tapi sering Kak di beberapa acara gitu dia waktu dia event di Thailand tiba-tiba begitu dia ngelihat fans yang segitu gilanya sama dia bukannya happy tapi malah nangis. Terus kayak lagi konser apa lihat orang-orang yang kayak teriakin dia Lisa dia malah nangis. Nah mungkin tadi yang Kak Adam bilang tentang mungkin insiden traumatik di masa lalu mungkin bisa jadi juga sebenarnya itu ya karena kan balik lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya otomatis si rasa traumatik itu juga perlu dihilangkan, mungkin rasa kepercayaan diri dia bisa lebih fokus di karirnya. Betul. Tapi ada yang meyakinkan gue ada satu lagi sih Pasat. Jadi waktu gue kan pernah dulunya juga scanning si Lisa ini ya. Di belakangnya tuh masih ada aura yang negatif, auranya agak hitam-hitam dikit itu kalau dari segi warnanya. Tapi sekarang nih kebanyakan tuh biru, which is artinya apa tuh Kak kalau biru? tenang. Kebanyakan tenang dan dewasa. Jadi konsep orang yang benar-benar ya dewasa banget lah. Bisa konsep-konsep orang yang kayak konsultan psikolog segala macam kebanyakan auranya itu biru. Oh, jadi itu mungkin udah proses ya ini ya, menjadi pribadi yang lebih baik itu bener ya. Memang yang tadi Kak Adam bilang di tahun ini dia fokus untuk ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Benar banget. Itu guys, jadi ternyata seperti itu Lisa ya. Iya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang bisa bikin motivasi terbesar dia untuk bisa menjadi individu yang lebih baik, atau kayak apakah motivasinya pure hanya di karir, ataukah kru Blackpink lainnya, ataukah mungkin ada
background lain lah, misalkan let's say apa kampung halaman atau apa gitu. Kalau gue lihat sih lebih ke orang tua sih. Jadi konteksnya dia ada memori di mana kayak dia lagi drop, dia lebih mikirin orang tuanya banget gitu loh. Dia jadi nggak mau mikirin diri dia aja dalam kondisi seperti apa, dia nggak mikirin itu. Dia lebih fokus pada orang tua gue. Di situ ini sih buat gue yang ya keren sih gitu, penyayang banget sama orang tua sih ya. gitu sih. Tapi memang kita juga sama-sama tahu ya seberapa sayangnya Lisa sama orang tuanya gitu, seberapa dekatnya dia sama ayahnya, sama ibunya gitu. Bahkan kemarin juga sempat ada pemberitaan tentang Lisa membelikan ibunya apartemen mewah di Korea. Jadi kayak biar ibunya kalau ke Korea tuh udah tinggal di situ aja gitu, bisa long stay di sana apa segala macam. Jadi mungkin ya itu memang bentuk rasa sayang, caringnya ini love language ya, karena kan love language tiap orang itu beda-beda gitu. Kan kadang gini saat kan ada banyak orang juga yang bila mana mereka sedih, mereka kan nggak mikirin orang circle-nya dia, lebih ke konteks tertuju sama diri dianya aja. Nah, tapi kalau si Lisa dalam konsep dia nggak peduli dengan kondisi dia mau seperti apa, yang penting orang tua gue bahagia. Di situ sih itu yang kerennya. Paham kan? Makin sayang sama Lisa. Ada lagi memori dari Lisa nih. dari Lisa ya. ada tambahan lagi ya. Gue ngeliat pas tadi barusan itu gue ngerasa kayak si Lisa ini lagi menandai sebuah tanggal. Sebuah tanggal untuk ketemu pasangan. Nah, ini masih konsep PDKT sih kalau gue lihat, belum terlalu dalam. Jadi mungkin kayak menentukan tanggal untuk ketemu lawan jenis. Jadi mungkin belum pacar, belum ya. Iya gitu. Jadi konteksnya dia udah mulai membuka. Kalau yang dulu banget pas gue scanning belum untuk membuka hati nih soal perasaan. Tapi sekarang gue lihat lagi mencoba. Karena mungkin proses pendewasaan tadi kali. Siap, mungkin itu kali ya. Gue setuju. Menarik. Jadi dia sudah ada mungkin mulai terlihat nih di Kak Adam ada penentuan tanggal di situ, di mana Lisa mungkin kita nggak bilang dating ya, karena ya mungkin itu hanya pertemuan dengan lawan jenis dan mungkin itu memang arahnya mungkin memang ke percintaan ataupun mungkin hal yang lain. Kita lihat nanti gitu. Siap. Ada lagi nggak nih Kak tentang Lisa? Enough sih. Udah ya kalau Lisa itu kurang lebih. Jadi tadi Kak Adam bilang kurang lebih kalau dulu di konten Keigo yang ngebahas tentang Blackpink sebelumnya, Lisa tuh auranya lebih ke hitam. Ya. Ada hitam. Ada hitam lah ya gitu. Sikusnya. Dan itu tuh menandakan apa tuh Kak? Itu aura kesedihan sih, kesedihan, terus masa lalu kelam gitu. Itu lumayan dominan, makanya pernah gue baca, bisa kebaca sama gue karena itu lumayan dominan, memori yang selalu teringat-ingat terus. Konsep scanning tuh gitu, bila mana memori tersebut selalu terulang-ulang, maka dia akan terdeteksi sama kita. Lebih mudah terdeteksi gitu kali ya. Nah kayak gitu, tapi sekarang itu auranya lebih ke biru. Biru positif lah. Jadi lebih positif sekarang ya, mungkin lebih calming. Dia udah mulai coba menjadi individu yang lebih baik. Proses pendewasaan juga. Luar biasa Lisa, keren. Sukses terus buat Lisa, pokoknya karirnya, percintaannya, apapun itu, as long as you happy. Aku sebagai kembaran kamu ikut happy. Setuju ya, setuju ya. Oke, next kita mungkin bahas siapa ya? Setelah kita bahas Lisa, mungkin seru kalau kita bahas Jisoo dulu kali ya. Oke, Jisoo. Kita bahas Jisoo. 옷구처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 Jisoo, visual dari Blackpink yang di How You Like That kemarin luar biasa sekali visualnya. Di Ice Cream partnya pendek banget gitu kan ya, kasihan karena kagak bisa bahasa Inggris kali ya, pronunciation-nya kurang bagus dia. Nah gimana nih, mungkin Kak Adam melihat sesuatu nggak di Jisoo? Ini jujur aja, sama kayak hal pertama kali gue scanning, Jisoo itu tipe kalau orang berpikiran dingin, jadi gue agak berat, jadi nggak terlalu banyak bisa gue kembangin ya secara scanning. Gue cuma dia berpikirannya dingin. Oh jadi gitu. Kayak dingin tuh dalam arti kata dingin cuek ya. Nah, jadi tipe kalau orang misalkan lo ada lagi masalah nih. Tapi kalau lo tipe orang berpikiran dingin dan cuek, lo nggak mikirin itu kan? Iya, itu jadi nggak kesel di data. Ya udahlah gitu. Kayaknya orang itu ya udahlah gitu kan. Nggak mikirin. Tapi bila mana dia sensitif, kita bisa ngedetek karena di situ ada memori yang disimpan di situ. Nah, jadi gue cuma dapat dikit soal Jisoo sih.
konteksnya itu tahun-tahun ini sih gue lebih ngerasain dia lebih fokus pada berpikir tentang keuangannya dia sih ke depan, finance-nya dia gitu ke depannya seperti apa. Jadi dia kayak udah membuat planning ke depan lah. Salah satu yang gue rasain adalah dia pengen punya bisnis baru gitu lah. Gue juga nggak tahu tapi planning sih. Salah satu planningnya dia karena dia fokusnya sekarang mungkin lebih ke finansial. Jadi dia mempunyai sedikit memori yang ketangkap sama Kak Adam tuh ingin membuka bisnis tadi ya. Iya, itu yang gue rasain. Terus terus juga gue kemarin kan sekelibet pernah baca beritanya dia lagi ada satu project sama Sehun ya. Sehun, betul. Iya. Nah, gue dapetin aja ini jadi yang bisa gue baca aja ya. Jadi gue nggak bisa maksain. Ya, betul. Jadi pas gue baca ternyata dia mengagumi sosok wajah Sehun. Ternyata gue pikir dia cuek-cuek aja dengan konsep wajahnya si Sehun ya. Ternyata dia lumayan mengagumi. Untuk ukuran orang yang dingin, ternyata dia bisa cukup mengagumi sosok seorang Sehun gitu ya. Terutama penampilannya sih. Next, itu tadi Jisoo ya kayak. Itu Jisoo. Mungkin tadi kita ngebahas sedikit di balik sifat dia yang dingin, mungkin dia terkesan cuek. Tapi kalau aku melihat sisi cueknya lebih ke yang kayak memang dia tuh dari semua personel Blackpink dia tuh lebih ke yang kayak orangnya tuh yang goofy personality. Goofy tuh apa ya Jit ya? Goofy kayak orangnya tuh yang kayak cuek, lawak gitu, yang kayak dia bodo amat sama penampilan dia bisa yang kayak bisa kayak gitu. Dia nggak peduliin tentang gimana kelihatan cantik, dia nggak peduliin tentang bagian mana dia harus behave di depan kamera dia harus seperti apa. Tapi dia bisa yang kayak bodo amat gitu, dan mungkin itu sifat dingin atau sifat cuek yang tadi Kak Adam tangkap dari dia gitu. Makanya gue susah banget ngecari informasi tentang si Jisoo ini. Jadi butuh kombinasi gue dari scanning wajah, tarot, kristal, gue kombinasi biar gue dapet ini. Biar dapat. Saking beratnya gitu loh. Tapi di luar itu tadi yang bikin takjub nih dari yang tadi scanningan Kak Adam di sini. Untuk ukuran orang yang cuek tidak terlalu memperdulikan, maksudnya ya cuek lah dengan apa yang ada di lingkungannya dia, apa segala macam. Tapi dia bisa mengagumi sosok Sehun gitu. Secara fisik ya wajah ya, mungkin dia bilang kalau Sehun tuh tampan gitu. Bukannya guys, bukan berarti yang kayak Sehun enggak, maksudnya kayak mengagumi aja gitu loh guys. Sebenarnya sih buat gue sih jarang. Jisoo biasanya jarang untuk mengagumi itu ya, tapi kemarin gue lihat sih ya dia nggak kagum lah. Iya bisa mengagumi sosok tersebut itu. Sama ada lagi yang gue dapetin lagi barusan itu. Jisoo itu ternyata sudah proses menyiapkan kado buat Jennie. Emang kapan ya? Siapkan kado buat Jennie. Jennie ulang tahun tanggal berapa ya? Tahun depan persiap. Tapi masih gua nggak. Kan? Iya, tapi dia udah mempersiapkan di pikiran dia tuh udah ada mempersiapkan kado buat Jennie, khusus spesial buat Jennie ya. Iya. Tapi kan maksudnya mempersiapkan kado itu bisa belum tentu juga. Belum tentu juga kado ulang tahun kan. Bisa jadi mungkin guys, gak ada yang tahu ya, mungkin tiba-tiba Jennie comeback, terus kayak Jisoo mempersiapkan kado comeback untuk ucapan selamat buat Jennie. Bisa jadi juga mungkin gak ada yang tahu Jennie mungkin ya Allah amit-amit ya Allah ini mah so taunya gue. Misalkan kayak Jennie sakit biar cepet sembuh dibeliin kado kan bisa ya kayak. Lebih ke ulang tahun sih. Ulang tahun sayang. Yang dia monolog yang so tahu gue gitu konsepnya salah. Bener juga. Jadi ini emang konsepnya buat ulang tahun. Saking ya gue rasa kan mungkin karena kedekatan hubungan mereka. Jadi karena kompak itu mungkin ya saling pengen memberikan sesuatu yang lebih lah. Dari personal to personal. Kemungkinan gitu sih yang gue rasa. Jadi mungkin itu tadi berkata-kata karena kedekatan secara personal tiap personalnya, tiap membernya itu yang membuat mereka kayak ngerasa hari spesial mereka itu penting. Jadi mungkin kayak aduh apa ya, gue harus nyiapin sesuatu nih gitu kali ya. Udah kepikiran tuh di pikirannya dia gitu. Jadi luar biasa. Untuk Jisoo ya apa aja yang bisa gue dapetin ya. Jadi gue nggak bisa maksain gitu. Tapi mungkin karena memang Jisoo tuh kita sama-sama tahu Jisoo tuh kayak the most caring member. Jadi kayak member yang paling keibuan, yang paling menyayangi tiap membernya.
benar-benar tiap membernya tuh dia bisa yang kayak benar-benar carrying satu-satu, dia yang kayak beneran ngebenerin baju apa kalau misalkan di backstage gitu tuh Jisoo. Jadi begitu Kak Adam tadi ngomong tentang kayak dia mempersiapkan karena bentuk rasa care dia terhadap member, ya memang itulah Jisoo gitu. Luar biasa loh, ya ampun. Terus ada apa lagi nih kayak yang didapat dari Jisoo? Sama dia ya, kalau soal asmara hati sih dia lihat sih dia masih berhubungan sama seorang pengusaha sih. Nah masih Guys ya, mungkin itu kan berhubungan dengan itu asmara Kak? Atau mungkin konteksnya hanya kontak aja? asmara kayaknya sih, tapi gue nggak bisa nih beratnya scanning hati itu kalau kita ngomongin ngebahas hati yang mendetail ya. Cinta, kagum, suka, senang itu levelnya beda tipis. Jadi kadang-kadang gue nggak bisa komen banyak dulu deh. Kalau mungkin kalau gue poinkan lebih konsep gini sih, asmara hati aja gitu. Jadi Tapi secara gue keseluruhannya, tapi mungkin rasanya dia secara konkretnya seperti apa? Apakah beneran cinta ataukah cuma sekedar kagum? Nah, itu agak belum bisa gue. Seorang pengusaha. Iya, seorang pengusaha. Aku mau tahu lagi boleh? Boleh? Mungkin bisa jadi guys, di sini karena Jisoo ingin berbisnis. Maybe. Dia kagum dengan sosok seorang pengusaha ini. Oke. Jadi dia mungkin mentor. Karena kembali lagi kan gue udah pernah bilang sama Setia sih, konsep scanning memory itu ibaratnya kita cuma dapat video atau foto gambar per milidetik, di bawahnya detik lagi. Gue nggak bisa menyimpulkan untuk sekarang ini, tapi ini udah lebih membawa ke perasaan sih, ke pertemuan tersebut. Pertemuan gitu. ini sudah mulai menggunakan perasaan gitu ya. Siapakah sosok pengusaha tersebut? Usaha apakah dia? Apakah usaha Odading Mang Oleh? Odading Mang Oleh. Rasanya Rasanya anjing banget. Mungkin nanti kalau misalkan di tengah-tengah obrolan kita mungkin Kak Adam mendapatkan sedikit lagi ada gambar yang muncul nanti atau tambahan. memori yang muncul, langsung tambahin aja Kak di tengah-tengah. Tapi kita next dulu, kita lanjut ke member berikutnya, yaitu kita akan bahas tentang Jennie. Ha, how you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. Jennie itu adalah salah satu member yang memang most talk about, paling sering dibicarakan. Mulai dari karena memang dia sempat ada skandal percintaan, dia memang sempat ada hubungan dengan seorang member boy group yang cukup besar juga namanya gitu. Jadi aku dulu di konten K-Rot juga di K-pop Narot, semua mayoritas menanyakan tentang hubungan asmara antara Jennie dan Kai EXO. Itu kayak gimana sih sekarang, mereka udah putus atau masih lanjut, atau apakah mereka sebenarnya udah nggak ada apa-apa, putus kontak apa segala macam gitu. Itu tuh menjadi topik yang sangat dikepoin sama orang-orang gitu. Jadi mungkin apakah Kak Ada mendapatkan memori-memori itu? Oke. Untuk kita langsung ke asmara. Atau dari Kak Ada dulu aja, dari awal yang didapat dulu gitu apa? Oke, untuk tahun ini bisa bilang gue ngerasain Jennie itu moodnya kurang bagus. Mood emosionalnya, jadi dia kurang begitu bagus, jadi kayak gampang bad mood tuh sering terjadi. Jadi intinya dia butuh hiburan kayaknya sih, gara-gara covid mungkin jarang bisa keluar kali ya. Iya. Jadi ya itu bad moodnya sering terjadi gitu sih, intinya dia butuh hiburan Dia sih. butuh hiburan. Tapi memang Jennie juga maksudnya beberapa akhir ini sering banyak banget ya yang kayak event waktu yang kayak dia kemarin ke Indonesia itu juga jadi pembahasan yang ternyata dia sakit apa segala macam. Tapi memang kayaknya Jennie itu bukan tipikal orang yang bisa menutupi Iya. kalau dia nggak suka ya dia akan nggak suka. Iya. Dia nggak nyaman, dia akan menunjukkan bahwa dia nggak nyaman. Gitu. Coba sekarang apa nih setelah tadi untuk Jennie yang mungkin moodnya lagi kurang baik atau So far sih kalau gue lihat memang itu kepribadiannya dari segi moodnya dia kurang begitu bagus tahun ini, jadi sering kayak ke distract gitu. Jadi intinya dia butuh hiburan aja sih. Tapi so far soal karir dia cerah aja sih. kalau karir dia Cerah aja, itu nggak ada masalah kalau soal karirnya, cerah aja. Jadi pas gue cek kemarin di Tarot juga cerah aja. Cerah aja ya, jadi maksudnya kayak dia secara karir dia gemilang Gemilang aja, aja. tapi secara kepribadian itu dia
moodnya lagi kurang bagus lah, mood Iya. swing banget kayaknya. seperti Ya kalau cewek mungkin PMS ya. Mungkin. Jadi PMS, jadi nggak mens terus, kayaknya PMS aja, akhirnya mood swing terus, bete. Terus apa nih tadi, kalau misalkan untuk karir, kita percaya lah ya guys, kalau karir untuk seorang Jennie itu pasti hal yang tidak perlu diragukan lagi untuk kita bahas tentang karir. Dia baru lanjut tanda tangan kontrak sebagai brand ambassador-nya Chanel. Terus kayak, ya by the way semua member Blackpink memang jadi brand ambassador salah satu high-end brand, cuman Jennie itu yang paling dielu-elukan lah gitu. Jadi udah nggak usah dipungkiri lagi kalau memang untuk kita bahas tentang karir seorang Jennie itu udah nggak perlu diragukan lagi Kak. Nah mungkin di luar tadi mood dia yang kurang baik di tahun ini, yang tadi Kak Adam bilang mungkin karena dia butuh hiburan. Nah terus untuk karir gemilang, nah next mungkin ada apa lagi nih yang Kak Adam lihat? Terus gue ngebaca sebuah memori lagi. Di pikiran si Jennie ini ada boyband Treasure. Ada kan? Ada boyband Treasure, ya benar. Nah, juniornya dia itu. iya, dan dia kayak mikirin banget boyband tersebut, kayak pengen support banget apa yang bisa gue support dari si boyband Treasure ya. Gue pikir awalnya ada yang dia suka di boyband itu gitu. membernya Iya, gitu. kenapa kok ada di pikirannya dia? Ternyata memang dia ya support aja gitu. Sebagai senior kali Iya, ya, gitu. pengen support adik ayah kayak juniornya gitu. Itu yang sih yang gue dapetin gitu. Nah terus soal keperasaan kayak sih jatuhnya datar sih, nggak gimana sih. Udah nggak gimana. Tapi dia memang lagi banyak deketin sama cowok pada saat ini. pada saat, soalnya gue dapetin dia kayak telepon sama cowok, tapi dia belum punya perasaan sama tuh cowok tersebut, tapi si cowok itu sering telepon. Iya, itu yang Itu gue dapetin. cowoknya satu orang atau ada beberapa cowok-cowok lainnya? Yang gue dapetin satu. Tapi yang kayaknya ada yang tertuju ke Jennie ada banyak, ada yang lain ya. Ada yang lainnya gitu. Tapi kalau perasaan dia tertuju pada Kai sih udah nggak ada ya? Datar jatuhnya. Datar, bukan nggak ada tapi udah flat aja. Iya flat, tapi ada tapi flat. Flat aja, bukan Gitu. yang kayak udah emosi enggak, ada asmara lagi udah nggak ada juga, tapi ya flat aja. Ternyata gitu kan. dia pintar menerjemahkan ya. Iya kan, cocok apa enggak berarti cocok, kita. cocok, Tuh, cocok, aku bilang juga apa. Nah terus tadi kita sempat ngebahas juga sebelumnya Jennie tentang rasa peduli dia atau care-nya dia ke boyband Treasure ya. Iya, benar. Kalau aku ngelihatnya mungkin karena kan ini kebetulan YG agak di ujung tanduk nih, Mak. Iya, yang Hyun Suknya tiba-tiba cabut, terus di sidang mengakui pernah judi lah apa segala macam. Yang akhirnya kayak, aduh gimana nih YG ke depannya pada bakal gimana nih? Pasti banyak netizen yang mempertanyakan hal itu. Dan mungkin Jennie ngerasa ya udah jangan cuman grup gue doang yang besar. Ini adik gue nih yang baru harus gede juga. Jadi dia mungkin punya rasa yang kayak, yuk kita balikin lagi nama YG, kita balikin lagi posisi YG yang jadi the big three itu, ayo kita balikin lagi gitu. Mungkin itu yang bikin Jennie segitunya mau kayak mengasuh adik-adiknya gitu. Mungkin itu ya di situ. Tapi yang gue senang dari Jennie itu dia memang suka sharing sih. Jadi Suka sharing. sama sih salah satu personal mungkin personal Treasure kali, dia suka sharing gitu. Jadi Jennie bukan tipe orang yang cuek gitu. Jadi konteksnya tetap care sama orang tuh dia care. Dia care sama orang gitu. Iya sih, terakhir dia juga WA aku soalnya. WA. Apa isi WA-nya? Annyeong Cinggu gitu. Cuma itu doang. Iya, aku balas. Oh, apa? Siapa? Sombong banget gue. Ada Jennie yang balas siapa? Siapa gitu. Gitu. Oke, Jadi oke. tapi itu sih ya, kalau aku ngelihatnya kenapa dia sangat care sama Treasure, mungkin dia ngerasa ya ayolah kita balikin lagi lah nama YG gitu. Kita besarkan kembali YG. Jadi sebagai grup baru lo juga harus sukses, jangan cuma senior-senior. Tapi doang. dia di YG, di YG Treasure itu. Iya. YG. Oh. Jadi benar-benar juniornya Blackpink banget. Gitu. Terus ada apa lagi nih Kak tentang Jennie yang bisa Kakak lihat? So far sih cuma itu doang sih yang jadi Iya. poinnya, yaitu dia lagi deket, dia sering memang suka ngobrol sama Oh iya itu cowok-cowok tadi gitu tuh doang. yang sempat ada yang Iya, telepon tapi memang telepon-teleponan gitu untuk sih. mengarah ke sana ya nggak tahu ya, cuma mungkin ada cowok yang memang punya interest ke Jennie. Ya iyalah mah bentukan kayak Jennie, kalau orang-orang kagak suka gue nggak ngerti sih. Kayaknya ditutup itu auranya Jennie berarti. Ya kan? Iya, Kan? iya, iya. Soalnya aku ada loh Kak teman, ini melenceng ya guys ya. Oh ini seru nih. Iya, Melenceng-melenceng ini kayaknya melenceng seru ya. Coba teman seru. aku Kak ada.
udah apa namanya, udah punya pacar 10 tahun. Udah gitu dia tuh mau pisah, nggak bisa. Deket sama cowoknya muntah-muntah. Deket sama cowok Deket sama cowok yang baru. muntah beneran Cowoknya apa muntah-muntah, beneran pas udah ngedate gitu muntah-muntah. Terus kayak ganti cowoknya satu lagi tiba-tiba pingsan di mall. gangguan astral kali? Ya nggak tahu, katanya sih auranya ditutup gitu. Bukan aura itu tuh biasanya itu gangguan astral. Jadi ada yang nempel kayak Iya gitu-gitu. benar banget gitu loh. Kalau konsep Apakah kita bikin konten yang berbeda untuk membahas tentang hal-hal mistis di sini gitu. itu namanya gangguan astral. Oh, itu beda lagi. Itu melencengnya jauh banget ya. Tapi itu beda lagi. Itu Kak. beda lagi. Itu ditutup aura tuh nggak mungkin bisa ditutup, tapi bisa lebih konsepnya lebih tepatnya itu gangguan astral. gitu loh. Contoh kayak gini nih. Misalkan Jangan gue contohnya. gue ceritain apa? Coy. Iklannya kejauhan nggak nih kalau Gak jelasin? apa-apa, Nggak gak apa-apa. Contoh gini nih. Gue cewek, lo cowok. Oke, gue punya gangguan astral, gue diganggu. Jadi di badan gue tuh ada astral. Nah, gue nggak seneng si astral ini nggak seneng sama lo. gue. Dan gue punya ikatan batin secara gue nggak tahu sama si astral. Jadi astral ini ngebisikin gue bahwa intinya lo supaya sama lo dia. jangan sama gue. Atau intinya kasar dia memberikan efek energi yang seolah yang ujungnya lo nggak nyaman Nggak sama nyaman. gue gitu loh. Bukan aura-auraan, Bukan itu harus aura-aura. diralat sih. Oh itu dibenerin ya, jadi bukan aura yang ditutup tapi gangguan astral. Astral gitu. Di K-pop juga banyak berita-berita tentang mistis gitu ada loh. Apakah perlu kita bahas di konten yang lain? Kita sebut K-pop mistis. Komen kalau setuju. Kalau setuju komen di bawah karena nanti uang kita nambah lagi. itu iklannya kayak itu iklan ya guys, intermezzo. Nah, tadi itu kita udah bahas tentang Jennie juga. Terus ada satu member lagi yang belum kita bahas. Sebelum kita bahas grup secara keseluruhan, kita akan bahas satu member lagi yaitu Rose. 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴종이가 Jadi aku share dulu dikit di mana. Jadi kan setelah ini tuh katanya How You Like, sempat ada berita bahwa How You Like That itu akan menjadi comeback Blackpink yang terakhir sebelum mereka fokus ke solo debut masing-masing. Dan katanya itu karena Jennie sudah debut solo duluan, next itu akan debut Rose. Setelah Rose akan debut Lisa. Dan setelah Lisa itu Jisoo paling terakhir. Nah, mungkin terus aku dapat kabar juga kalau ternyata sebenarnya harusnya Rose itu yang debut solo duluan. Tapi ternyata aku sempat bahas nih itu di konten K-Rock, buat yang belum nonton boleh nonton di bawah ya. Nah, jadi di konten K-Rock itu dibahas bahwa ternyata Rose ini cukup perfeksionis katanya Kak pada saat itu. Cukup perfeksionis sehingga dia pikir kayaknya lagu gue belum mateng deh, udah Jennie duluan aja gitu. Nah, untuk yang sekarang nih Kak Adam melihat sesuatu nggak sih dari sisi Rose? Mungkin secara keseluruhan nih kita nggak usah bahas tentang karir dia debut solo. Secara keseluruhan dulu yang Kak Adam dapat apa? Oke, untuk kebanyakan kita ngomong yang gue baca dari perasaan dia di tahun ini adalah konsep dia lebih berfokus pada dia suka kesepian gitu. Konsep mungkin galau hati kali ya. Tapi mungkin nggak kelihatan dari cover, itu yang sering gue dapetin gitu. Mungkin ada ya momen-momen mungkin ya secara karir ada yang dia nggak dapet, dia kecewa, mungkin kita kan nggak tahu yang terjadi. Jadi intinya perasaan dia lagi terkadang lebih sering down. Lebih sering down. Itu sih yang gue rasain. Terus sama Rose sepi main Tinder deh coba. Nggak ada yang tahu loh, siapa tahu jodohnya nyangkut ya kan. Gue sih kalau ke Korea fix banget gue buka Tinder meskipun gue nggak bisa bahasanya, yang penting match aja dulu. sama tadi pertanyaan tentang apa? Udah melencengin kejauhan sampai lo lupa kan? Enggak, nanya tentang ini. Album. Iya, Kenapa? bukan album, ini apa, debut solo. Dia sebagai solo artis nih, gimana? Oke, jadi kemarin gue juga memang sempat kirim teman astral gue ke sana. Terus gue dapetin sebuah kayak pertanyaan tuh karyawan di situ. Jadi kayak nanya sih, terus jadi bikin album nggak? Kayak gitu. Iya. Nah, tapi yang jawabnya lagi belum ada kabar. Kayak gitu, belum ada kabar, belum tahu gitu, belum tahu yang terjadi gimana. Jadi tapi kita konsep yang sekarang ini kita kan nggak tahu ya.
nggak tahu lusa ada perkembangan atau apa, tapi pas kemarin gua cek ternyata ya belum ada kabar. Jadi karyawan nanya ini jadi nggak? Jadi nggak ternyata belum ada kabar. Belum ada keputusan gitu. Terus kalau misalkan dari sisi Rosenya? Terus si Rosanya kayak ya pas lebih ke kontes udahlah kayak udah pasrah aja dulu dah gitu loh dengan kondisinya gitu loh. Jadi dia nggak ngikutin alurnya dulu gitu loh. Dia nggak mau terlalu berbenturan bergesekan gitu. Dia kayaknya bukan tipe orang yang kayak memang mau gontok-gontokan gitu. Jadi kontraknya udahlah gitu loh. Kalau bahasa Jerman mah nyanggeus lah, sok lah kumaha daekna lah, emang ngiringan lah. Sok hayangna kumaha wae jeung sok mangga gitu kali ya maksudnya. Jadi Terus? emang bukan tipikal orang yang, karena mungkin itu tadi yang tadi aku bilang, mungkin karena memang debut solo itu harusnya dia adalah paling pertama, namun ternyata katanya yang dilihat oleh Keirot Shalda Tutene itu bahwa dia cukup perfeksionis, sehingga dia ngerasa kayak aduh musik gue belum mateng, kayaknya Jennie duluan aja deh. Akhirnya Jennie dibuat debut solo duluan. Nah, aku tuh sebenarnya penasaran nih, yang sekarang ini seperti apa? Apakah ada kemungkinan, kalau memang gue belum, berarti apakah akan dituker? Apakah Lisa duluan atau gimana sih? Pemimpinnya Yegi siapa sih? Gue lupa. Udah nggak ada dulu sekarang, dia kan sekarang udah cabut. Anggap aja lah manajernya lah ya. Kita anggap manajer. Ya Gua atau juga mungkin sosok yang memang lumayan berpengaruh di YG ya. dia kontesnya dia berpikir gini. Jadi beberapa albumnya si Rose ini kurang, menurut feeling bisnisnya kurang begitu menjual. Mungkin kata Tene tadi kan mungkin ya apa ya, banyak improv, jadi dan secara dihitung secara hitungan bisnis pun ini belum menjual. Jadi makanya dipending gitu. Daripada menjual dan konsep nggak menguntungkan, jadi dananya dialokasi untuk yang lebih penting-penting dan menguntungkan dari segi ke YG dan ke Blackpink ini gitu, pendanaannya, konteksnya kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan karena Rose ya, bukan karena Rosenya perfeksionis apa gitu kalau untuk yang sekarang. Bukan ke sana, dan bukan karena YG kesel sama Rose-nya juga, enggak kan gitu. Bukan ke pribadi, tapi konteks ngomong kita ngebahas albumnya. Kita bahas bisnis wise ya, kita ngebahas tentang bisnisnya, hitungan gitu. Bisnisnya memang ternyata kalau Rose itu debut, berapa album yang direkomendasikan beberapa singlenya itu dia, lagu-lagunya mungkin begitu akan kurang menjual gitu. Jadi lagi masih proses persiapan gitu. Nah kalau untuk kapannya sih ya menurut pikiran si anggap aja gue nggak tahu siapa manajernya, anggap aja menurut di pikiran si manajernya ini, bila mana bisa gue tunda dulu. Dia akan tetap menunda lagi gitu. Bila mana bisa ditunda lagi. Jadi tergantung para fansnya si Blackpink ini, bila mana mereka memaksa ya mau nggak mau akan dikeluarin cepatnya. Tapi bila mana aman-aman aja, dia bakal dipending lagi kemungkinan besar. Tapi memang maksudnya kayak aku tuh selalu ngerasa ya, setiap Blackpink itu mau mendebutkan grup membernya, itu pasti dia tuh bakal yang kayak si satu nama ini dibikin mencolok dulu di publik, di lagunya dibikin mencolok dulu, ntar tiba-tiba kayak dia bakal solo. Nah, aku juga awalnya mikir karena habis ini setahu aku itu yang akan debut solo adalah Rose. Aku nunggu lah, kok yang dibikin up-nya sekarang Lisa lagi. Pas banget. Apakah habis ini bakal Lisa? Pas banget. Jadi waktu gue teman astral gue ke kantoran tersebut, ya ada daftar di mana si yang bakal dipersiapkan. Tapi gue nggak tahu kapannya ya. Entah dia duluan. Ya yang lagi dipersiapkan malah si Lisa ini. Tapi gue nggak tahu itu konteksnya, kan kita baca secara konsepnya kayak telepati gitu ya. Gue nggak tahu jelas, tapi yang lagi rame di situ sih ngebahas albumnya Lisa, singlenya gitu. Lisa, debutnya Lisa. Gue nggak dapet konteks yang kayak ngebahas di albumnya Rose. Ini omongan pendapat gue berjangka waktu ya. Kita nggak tahu kedepannya ya. Bisa berubah lagi, berdasarkan kondisi, bukan statement gue yang pasti banget enggak. Iya. Gitu loh. Jadi itu tadi yang aku bilang, mungkin karena memang teman-teman di sini juga pasti tahu, Blinks di sini pasti tahu juga segimana hype-nya Lisa beberapa bulan ini dengan YouTube-nya dia yang luar biasa trending, selalu trending tiap ngepost, terus
lagu dia yang sama Selena Gomez juga dia cam time-nya banyak banget. Sampai ada orang yang komen di MV-nya Blackpink sama Selena itu, komennya adalah ini bukan Blackpink tapi Lisa and Friends. Karena Lisa partnya banyak banget, yang lain sekelimit gitu. Oke. Jadi mungkin makanya di situ aku kayak lah, bukannya habis ini harusnya Rose, kalau gini tuh biasanya Blackpink pasti mau debutin orangnya gitu. Pas banget dengan yang lo omongin, dengan apa yang gue lihat itu. Jadi konteksnya di meja itu ada konsepnya albumnya Lisa, lebih diutamain dulu gitu loh. Jadi tapi kita kan nggak tahu ya. Menarik, iya. Terus yang itunya, pokoknya berdasarkan fansnya si Blackpink, bila Blackpink demonya berat, terus akan turun albumnya. Oke. Jadi konteksnya ya memang kita harus agak, para fans sih agak memang harus maksa sih. Karena kalau menurut aku juga di satu sisi, karena mungkin YG selalu ngerasa bahwa gini, aku selalu ngerasa Rose itu, aku nggak bilang underdog ya kan, aku nggak bilang orang yang paling fansnya paling sedikit, enggak. Cuman kalau dibandingkan dengan yang lain, memang Rose ini secara popularitasan itu di bawah member-member yang lain. Terus Rose. Tapi memang Rose itu perkembangannya cepet banget Kak. Jadi aku sempat nonton satu video rate populer Blackpink tiap member dari tahun 2017 sampai 2020. Di tahun 2017 itu Rose masih di bawah peringkat keempat, 2018 keempat. Begitu 2019 langsung tiba-tiba nggak lewat ketiga, dia langsung naik posisi kedua. Waktu itu kalau nggak salah pas lagi comeback 2019 tuh dudu-dudu ya. 2019 itu dudu-dudu keluar, itu Rose naik, turun lagi. How You Like That naik lagi, turun lagi gitu. Jadi apakah memang Rose-nya ini apakah memang kurang charming, kurang bisa dicintai sama fans? Ataukah memang dia bukan kan ada kalau orang jadi artis kan katanya ada star appeal yang kayak biar ke aura bintangnya kan memang nggak ada, atau gimana sih Kak sebenarnya? kalau aura bintang dia ada. Ada banget jadi, kan sebenarnya. Kita ngomong jalan hidup. Ada feng shui-nya kalau buat gue banyak yang menguntungkan si Rose. Jadi ada dia bakal banyak secara karya tuh bakal lebih banyak dapetin sebuah kondisi atau kendala yang dia tidak inginkan. Dan memang yang ini kehidupan ya. Nah, yang itu yang terkadang dia banyak kayak tersetak di situ. Jadi saran gue, karena banyak kondisi yang mungkin dia nggak bisa mengkondisikan, misal kasar yang tiba-tiba kita punya jadwal sama siapa tiba-tiba batal. Nah, kayak gitu loh. Jadi kondisi paham nggak? Bukan sesuatu yang direncanakan, tapi memang ada aja kepentok terus. Nah, gitu. Ya. Jadi banyak kondisi-kondisi memang kurang begitu baik buat dia dari segi karir gitu loh. Paham ya? Mungkin ganti nama kali, namanya nggak kurang beruntung. Kalau orang Indo kan gitu ya Kak. Kayak ini mah namanya sih. Bubur merah bubur dia putih. Indo banget ya, Indo banget sumpah. Indo mentok, dia begitu kayak ngomong tadi, iya karirnya jadi nggak bagus, apa-apa mentok dibatal. Ganti nama kali, jangan Rose, coba Rosa. Rosa. Kayak Teh Ocha kan, orang artis Indo melejit langsung ke SM loh. Ya. Tapi gue bisa ngasih input sedikit ya. Ini kan cuman input yang dari yang gue yang nggak tahu ya saat. Buat gue sih si Rose ini butuh tim kerja buat pribadinya dia. Jadi di luar dari manajemen. Dari ya. manajemen. Tapi gue rasa dia butuh dari tim kerja secara pribadinya dia. Jadi buat support dia gitu loh. Ya kita kan nggak tahu ya apa permasalahannya dia. Nah dengan ada tim kerja pribadinya ini dia bakal lebih ke support sih. Lebih ke support ya. Jadi kayak kalau misalkan manajemen kan otomatis akan bercabang fokusnya. Tapi kalau timnya pribadi dia bisa fokus ke Rose terus gitu kali. Ya. Itu input gue sih buat cara apa ya meningkatkan karirnya si Rose itu sih. Itu ya. Iya. Jadi masalah-masalah yang nggak terduga atau masalah sesuatu yang dia intinya akan lebih meminimalisir masalah lah. Setelah kalau memang dia punya satu tim yang memang fokus untuk support karirnya dia gitu ya. Itu sih kalau dari menarik banget ini pembahasan kita tentang Blackpink sekarang. Rose mungkin ada lagi nggak yang sesuatu yang atau nanti mungkin akan ditambahin nanti coba kalau misalkan ke depannya kita kan habis ini kita bakal bahas member secara keseluruhan, Blackpink secara keseluruhan. Mungkin nanti kalau misalkan
Kak Adam dapetin sedikit tambahan lagi tentang Rose, Jenny, Lisa ataupun Jisoo, langsung aja disampaikan. Nah mungkin kalau sekarang kita mau bahas tentang grup Blackpink secara keseluruhan. Gitu. Blackpink sekarang karirnya lagi luar biasa banget. Comebacknya luar biasa. Mungkin kedepannya ada yang Kak Adam lihat? Jadi waktu itu sempat juga di kantornya si manajernya di YG ini, gue juga nggak dengar bahwa konteksnya tuh akan ada ini baru rumor ya, baru kayak penawaran ke ada si G-Dragon kalau nggak salah ya. G-Dragon, Big Bang. Ini baru rumor, baru penawaran. Si manajernya berpendapat akan ada kolaborasi G-Dragon sama si Blackpink, entah Big Bang, entah G-Dragon, tapi gue sih ngerasa lebih ke G-Dragon sih. Lebih ke G-Dragon ke Blackpink gitu loh. Ini baru rumor ya, ini baru penawaran guys, gitu jujur, loh. Aku baru Kak Adam ngomong gitu doang, aku udah dakdikdukser. Secara aku VIP sejati dan bling sejati. Dragon tiba-tiba satu panggung sama Blackpink mah ya lemes lutut AA nih gitu kan. Tapi belum pernah sama sekali. Belum mereka belum pernah, maksudnya kalau kayak satu panggung collab atau ada kolaborasi lagu gitu belum ada, cuman karena mereka satu agency sering ada kayak muncul di live Instagramnya Jenny waktu itu lagi bareng sama GD di studio itu ada, tapi kalau kayak beneran make something, make song gitu, bikin lagu, bikin karya sih belum ada mereka. Jadi mungkin kalau ini sampai kejadian, berdoa guys, berdoa yang di rumah, berdoa guys, mau sama G-Dragon mau sama Big Bang berdoa pokoknya. Sama tambahan lagi sih, saran gue sih ke depan buat meningkatkan karirnya si Blackpink ini, gue rasa ada sebuah event sosial sih, Event khusus sosial, ya, bukan personal to personal ya, bukan personal aja, bukan lebih ke personal, tapi lebih ke Blackpinknya, event sosialnya. Jadi itu mungkin kayak Blackpink bikin konser peduli kalau di Indo gitu peduli kali ya. amal ya. Oke. Ya mungkin Blackpink coba kalau di agama aku mah namanya sedekah ya. Coba di agama kalian apa? Gitu. Tapi bikin secara grup gitu kali ya. Setuju banget. Cuman kalau misalkan membernya memang aduh gatal ketek bentar ya. Ya kita parkir nih. Bentar ya guys. Oke. Jadi kalau misalkan kalian ngikutin Blackpink pasti kalian tahu yang kayak Lisa menyumbangkan uangnya dengan nominal yang cukup besar untuk korban banjir di Thailand. Terus kayak ada member Blackpink yang menyumbangkan untuk ada waktu itu bencana di Korea, aku lupa waktu itu bencana kalau nggak salah banjir juga di Korea, itu Blackpink juga nyumbang dengan cukup besar, tapi memang bukan sesuatu yang mereka publish. Nah mungkin ini maksud Kak Adam di sini adalah bikin sesuatu yang mungkin konser atau bentuknya meet and greet atau apa yang memang bentuknya adalah untuk amal gitu kan. Iya benar, setuju banget. Kayak kalau misalkan bahasa perusahaan CSR gitu ya, Iya. Corporate Social Responsibility gitu. Jadi kayak mungkin kalian bikin konser peduli amal yang kayak gitu-gitu, mungkin untuk menurut Kak Adam di sini itu bisa melancarkan karir Blackpink ke depannya. Untuk exposure Blackpinknya juga kan, gitu. Jadi kayak jangan cuma melejit ke luar negeri besar internasional, tapi kayak Bapak ini luar biasa ya. bener kan? Bener. Itu kan. Berarti fix udah kalau lagi kayak gue jangan ganti host ya di Korea. Uang aku nambah lagi. Itu doang sih yang gue rasain, ada kekompakan mereka aja. Bila mana mereka kompak saling support aja nih, itu nggak ada masalah sih. Terus akan naik terus gitu. Amin. Jadi itu kita doain bareng-bareng ya. Jadi itu tadi banyak kita udah ngobrol banyak tentang dari member tiap member, kita udah ngebahas juga tentang Blackpink secara keseluruhan, obstacle atau tantangannya Blackpink ke depannya, dan juga apa yang bisa Blackpink raih ke depannya, rencana dan juga rumor. Kita udah bahas juga ya kayak luar biasa banget, kita udah ngebahas banyak hal di sini. Dan kita udah ngobrol banyak. Aus nggak sih Kak? Aus banget. Aus kan. Nah ini tadi aku dapat ini. Dari mana dapetnya? Dari Mang Oleh. Oh, dari Mang Oleh. Enggak dong. Tadi itu ini datangnya kayak gini. Kirain tank top ini. Bukan. Tapi bisa ini multifungsi. Nanti aku ini. Tadi kita dapetnya kayak gini tuh, lucu banget kan? Kita dapetnya kayak gini. Kita dapat tasnya gitu. Kelihatan nggak sih Jak? Dapetnya kayak gini. Tuh terus dapat gantungan ini lucu banget. Ini tuh dari Kopitagram ini. Aku dapat ini dia. Tuh.
Kopitagram. Jadi Kopitagram tuh lagi bikin produk baru, Kak, ya. Tuh, dari bentuknya kuning, Kan pisang. lonjong. Kan pisang. Betul, karena ini adalah susu pisang Banami. Jadi ini tuh susu pisang yang enak dan lagi hits banget dibicarain sama orang-orang di ibu kota dan seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kan kita sama-sama tahu ya, susu pisang tuh hits banget, Kak. Di Korea tuh susu pisang tuh kayak hal wajib ya, kalau kayak kita liburan ke Korea, susu pisang, susu pisang. Oleh-oleh buat orang bawain apa? Susu pisang, susu pisang. Kalau dari Bandung bawain brownies Amanda gitu. Keren odading. Nah, jadi ini adalah susu pisang Banami. Ini adalah susu produk baru dari Kopitagram. Ini kalian bisa lihat, jadi itu pakai pisang asli, susunya juga susu asli, fresh, susu sapi non UHT. Jadi tanpa pengawet dan juga pewarna. Tapi kan di sini kayak kok bungkusnya gini, kok bentuknya kayak pisang. Mau tahu kenapa? Karena Kak, jadi ini tuh biar konten gitu. Ini tuh biar konten. Jadi aku pertama kali lihat ini itu di TikTok awalnya. Aku lihat ini di TikTok, ada orang yang kayak susu viral kekinian gitu. Jadi ternyata kenapa bungkusnya kayak gini? Karena katanya karena ini susu rasa pisang, dibukanya kayak buka pisang. Oh, jadi kayak ngelepek. Gitu. Coba tester Gini, kan kayak kita buka pisang kan. Tuh, kurang hits apa coba? Minum susu yang packagingnya beneran kayak pisang. Nih, kita cobain. Aku dulu cobain ya. Pisang banget. Iya, pisang banget. Pisang banget. Gak bisa ya. Pisang banget. Enak banget tapi. Guys, enak banget guys. Feelnya gimana? Jadi ini adalah susu hits kembali ya, kayak tuh kan bungkusnya kayak pisang gitu. Tutup lagi ya? Ya, kalau ditutup bisa tuh kan. Kayak anak-anak SD kalau bekal pisang makan setengahnya tutup simpen di tas, benyek aja. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang pengen tahu info lebih lanjut tentang susu pisang Banami ini, bisa langsung cek aja di Instagramnya Kopitagram di @kopitagram. KOPITAGRAM ya. Di bawah. Sini. Dan jangan lupa di bawah sini juga bakal berubah jadi nama Instagram kita. Nih, aku Satya Yozdi dan Adam Indigo 89. nah, jadi boleh di follow. Kalau kalian mau komen-komen juga boleh, DM ke kita, request, komen di bawah juga boleh. Kita kego apa lagi ya habis ini? Bahas boy band atau girl band mana lagi ya habis ini? Boleh komen aja, bisa DM aku, DM ke Adam, ataupun komen di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian juga tahu info yang kita bawain barusan. Oke? Jadi untuk itu Satya pamit undur diri dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan Kak Adam di sini juga nanti kita bakal ketemu lagi. Thank you banget buat cinggu-cinggu sekalian yang udah nonton. Untuk itu thank you banget. Tetap di Zona Korea, zona yang bikin kalian nyaman.